Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Satu sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan saya percaya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita pasti akan diberikan satu pertumbuhan rohani yang limpah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kami satu sukacita yang besar kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap firman yang akan kami baca, dan ketika kami merenungkannya, Engkau sendiri yang boleh berfirman kepada kami, Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus, pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai 42. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat dan membaca bagian ini, maka di situ terlihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus bergumul dengan begitu hebat, dan dia berdoa di dalam pergumulannya itu di Taman Getsemani. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati kita. Saat kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mencoba untuk berusaha membayangkan bahwa ketika kita berada di dalam rombongan para murid-murid Tuhan Yesus, dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu sedang bergumul, dan dia diliputi dengan perasaan yang mencekam, dengan perasaan yang takut dan gentar. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu? Nah, sesungguhnya keadaan semacam itu belum pernah terjadi pada diri Tuhan Yesus. Di beberapa catatan Alkitab, misalnya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Tuhan Yesus itu merasa takut. Baik itu di dalam catatan Injil Markus pasal yang pertama maupun Injil Matius pasal yang keempat. Kemudian misalnya ketika para murid-murid merasa ketakutan menghadapi badai topan yang begitu dahsyat di tengah danau, dan tetapi Tuhan Yesus begitu
asik tidur di buritan. Dan bahkan dia menenangkan angin ribut itu. Dan justru Tuhan Yesus menegur para murid-murid itu. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus sedang menghadapi murka Allah di kayu salib, maka Tuhan Yesus merasa galau, takut, gentar. Maka dalam keadaan yang semacam ini, Tuhan Yesus meminta kepada 3 murid utamanya, yaitu Yohanes, Yakobus, Petrus, untuk menemani dia berdoa di Taman Getsemani. Ia meminta dukungan doa daripada murid-muridnya. Apakah Anda pernah mencoba merasakan perasaan Tuhan Yesus pada saat itu? Apakah Anda pernah merasa galau, takut, dan cemas, dan membutuhkan dukungan doa ketika Anda sedang bergumul? Nah, doa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-36 yang tadi kita baca, sebenarnya adalah satu doa yang sangat singkat. Tetapi doa itu hanya sebagian kecil dari doa Tuhan Yesus yang diingat oleh para murid. Nah, mungkin pula perkataan itu diulang-ulang karena hati daripada Tuhan Yesus begitu cemas, begitu galau, begitu takut. Nah, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa galau, takut, dan cemas? Apakah Anda sibuk berdiskusi dan menelepon teman-teman Anda untuk meminta pendapat? Tentu saja itu tidak salah. Untuk mengajak teman-teman kita untuk bertukar pikiran dengan orang lain saat kita merasa punya pergumulan yang begitu hebat. Akan tetapi, apa yang patut kita renungkan adalah, apakah kita, ketika kita bergumul, kita datang kepada Tuhan? Maka di dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus ketika dia merasa bergumul, galau, takut, dia mencari penghiburan melalui doa kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus pernah merasakan kegalauan yang dahsyat. Maka dia meyakinkan kita bahwa dia dapat berempati kepada kita ketika kita berdoa dan datang kepadanya. Saat itu, murid-murid pasti merasa stres. Karena saat berjalan menuju ke kota Yerusalem, mereka sadar bahwa mereka akan berhadapan dengan bahaya yang banyak. Oleh sebab itu, saat Tuhan Yesus mengajak ketiga murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, tentu Tuhan Yesus berharap bahwa ketiga murid-muridnya itu ikut berdoa. Namun apa yang terjadi? Semua murid-muridnya itu ternyata tertidur. Bahkan kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, "Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menyadari bahwa kita semua ini adalah orang yang lemah, orang yang memang memerlukan kekuatan topangan daripada Tuhan? Nah, bagaimana ketika kita menghadapi ketakutan, kegentaran, kegalauan, bahkan pergumulan-pergumulan yang hebat? Apakah kita selalu datang kepada Bapa dan meminta pertolongan daripada Dia? Atau justru sebaliknya, kita hanya meminta kepada nasihat-nasihat daripada teman-teman kita? Itu tentu tidak salah sekali lagi. Tetapi yang paling utama adalah ketika kita sedang bergumul atau apapun, mari kita datang membawa seluruh isi hati kita. Kita mencurahkan semuanya itu kepada Bapa. Dan kita percaya, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan menyertai kita dan membukakan jalan. Sekalipun mungkin itu adalah satu jalan yang sulit. Tetapi yakinlah bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang tidak pernah salah bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu setia berdoa senantiasa kepada Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di mana Tuhan boleh menunjukkan dalam sisi kemanusiaan-Mu, Engkau adalah
manusia yang bergumul, yang juga bisa mengalami kegalauan, kecemasan, ketakutan. Engkau mau mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami pun adalah orang-orang yang sedang bergumul, biarlah kami boleh belajar untuk selalu datang kepada Bapa. Kami boleh mencurahkan segala isi hati kami kepadamu. Karena kami tahu, ketika kami berdoa, Tuhan senang mendengar setiap seruan doa kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika hari ini kami bergumul, kami cemas, kami galau, biar kami datang kepadamu setiap saat, setiap waktu. Karena disitulah kami akan mendapatkan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah seru doa kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.